Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, ada sebuah doa yang mana doa ini senantiasa dilantunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Doanya itu pendek tapi luar biasa. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amulul ladzi yuballighuna hubbak. Yang mana artinya begini, ya Allah, aku meminta cintamu. Yang kedua, doanya itu ada 3. Yang kedua adalah aku meminta cintanya orang yang mencintaimu. Yang ketiga adalah aku meminta amalan, dengan amalan itu yang mendatangkan cintamu. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW fakir atas 3 hal, butuh atas 3 hal. Yang pertama, butuh cintanya Allah. Yang kedua, butuh cintanya orang-orang yang mencintai Allah, termasuk kalau antum semua yang mencintai Allah, Allah butuh cinta antum. Nah, yang ketiga adalah baginda Nabi meminta sebuah amalan yang mana kalau kita beramal dengan amalan itu menjadikan cintanya Allah turun kepada kita. Maka di sini Rasulullah tidak meremehkan cinta. Maka cinta ini luar biasa. Kita tidak akan membahas cinta yang pertama, tidak akan pula membahas cinta yang kedua, tapi kita akan membahas cinta yang ketiga, yaitu amalan apa dengan kita beramal tersebut mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Analogi sederhana begini. Kalau dulu ada seorang wanita yang sekarang menjadi istri saya, tiba-tiba dulu sebelum nikah datang ke rumah saya minta duit 100.000. Saya mikir, ini saya kasih apa enggak kenal, ya mikir saja 100.000. Tapi kalau sekarang sudah menjadi istri saya, maka jangankan istri saya, tetapi orang tuanya minta lebih daripada 100.000, saya usahakan. Maknanya kalau orang sudah cinta, bukan hanya orangnya, tetapi yang lain pun akan dicintai oleh kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbuat amal, dengan amal itu kita dicintai, maka hidup kita lebih enak dan lebih nyaman, terarah dan luar biasa. Maka di sini kira-kira amalan apa sesungguhnya yang mendatangkan cintanya Allah kepada kita? Baik. Amalannya begitu banyak, tetapi amalannya tidak akan kita bahas. Amalannya adalah apa? Yaitu sabar. Loh, enak sekali kalau ngomong sabar itu diucapkan ya begitu ringan, tapi begitu sulit kalau kita lakukan. Ternyata sabar itu saking pentingnya, Allah Subhanahu wa taala mengutip kalimat sabar atau menulis atau berkata kalimat sabar di dalam Al-Qur'an itu kurang lebih 90 kali. Ini menunjukkan saking pentingnya yaitu sabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebelum mewajibkan kita semua untuk sabar, sebelum mewajibkan untuk nabi-nabinya untuk sabar, Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk sabar. Dikatakan oleh sebuah hadis, yaitu diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata apa? Ma ahada asbar ala ada sami Allahu min yad'una lahu walad tsumma yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada zat yang maha sabar. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala dituduh memiliki anak saja. Ada ini makhluknya Allah menuduh Allah memiliki anak, padahal Allah sudah memiliki statementnya apa? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Allah sudah bikin statement, tapi ada makhluknya Allah menuduh Allah memiliki anak. Apakah Allah marah? Apa di sini? Kata Allah Subhanahu summa yu'afihim. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memaafkan wa yarzuquhum. Bukan Allah memaafkan saja, tetapi Allah memberi rezeki kepada mereka. Ini menunjukkan Allah pentingnya sebuah sabar. Bahkan Allah itu sebelum mewajibkan kita semua untuk sabar, Allah mewajibkan dirinya untuk sabar. Bagaimana caranya sabar? Caranya sabar itu Allah Subhanahu wa taala memiliki patokan. Cara sabar itu begini. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Boyo kalian sabar. Caranya sabar bagaimana? Ikutilah sabarnya para nabi-nabi ulul azmi. Kita ketahui bersama, nabi-nabi ulul azmi itu ada nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad jelasnya, Nabi Ibrahim alaihissalam.
Maka banyak nabi-nabi ini ulul azmi. Kita harus mencontoh nabi-nabi itu untuk berbuat sabar. Ternyata kalau di dalam sirah nabawiyah, teman-teman perlu kita ketahui bersama, dalam sirah nabawiyah itu beberapa nabi itu sebelum diutus menjadi kenabian, beliau itu dikasih amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira teman-teman yang pernah membaca sirah tahu nggak amalan apa nabi ini sebelum diutus menjadi nabi dikasih sebuah amalan? Amalannya ternyata adalah ra'yul ghanam. Jadi apa? Yaitu mengembala kambing. Jadi apa? Sebelum diangkat nabi itu menjadi nabi, di beberapa sirah nabi-nabi itu disuruh apa? Mengembala kambing. Apa sih hikmah dari mengembala kambing? Ternyata mengembala kambing itu akan menimbulkan sifat sabar. Makanya mas-mas yang ada di sini nanti kalau punya istri galak begitu ya, beliin kambing aja biar sabar begitu ya. Nah ini punya bos, punya dosen, beliin kambing aja kalau galak-galak, biar dia sabar. Nah sabar itu ternyata di atas segala-galanya. Kita ketahui bersama di dalam hitamnya surat Al-Asr. Penutup surat Al-Asr itu begini, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita ketahui bersama, hak itu di atas segalanya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan watawasau bil haqq, kalian itu salinglah menasihati sesuatu yang hak. Tetapi di atas hak itu ada di atas hak apa? Yaitu sabar. Ada orang ahlil hak, ahlil ilmi, mohon maaf sekali, gelarnya sudah doktor, gelarnya sudah profesor, tapi dia tidak sabar, maka dia bisa korupsi. Orang gelarnya kiai, gelarnya gus, gelarnya apa, tapi dia tidak sabar, maka dia bisa apa ini yang lagi viral itu ya, berbuat asusila, apa ini, walid begitu ya. Nah saya ini sengaja pakai baju begini biar mengkanter hal semacam itu. Yang pakai baju begini itu bukan hanya walid saja, saya juga bisa, tetapi yang begitu hanya sedikit saja orang-orang semacam itu. Maka begini loh, orang itu hak itu penting, ahli ilmu itu penting, tapi di atas itu kita harus sabar, ternyata sabar. Nah sabar itu penting, tapi kalau kita lihat apa sih pahalanya orang sabar itu, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pahalanya orang yang sabar itu bighairi hisab. Ada yang tahu teman-teman bighairi hisab itu? Bighairi hisab itu unlimited, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang sekali loh. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan sesuatu tatkala Allah memerintahkan kita. Kita ambil contoh. Allah itu dalam memerintahkan kita, contoh orang yang bersedekah. Dikatakan oleh Allah baginda Nabi Muhammad SAW apa? Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Loh ini loh. Kalau orang bersedekah saja, satu sedekah diibaratkan satu biji, maka Allah akan menggantinya 7 biji. 7 biji itu minimal. Allah juga bisa menggantikan dari 7 itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat, maknanya menjadi 700. Ini analogi sederhana. 700 bisa menjadi yudha'ifu liman yasha. Allah tak terhingga. Jadi kalau kita donasi 100.000, kadang Allah menulis pahala kita 700.000, kadang Allah menulisnya berapa? 700 kali 10. Berarti berapa? 7 juta. Tapi kadang Allah juga menulis yudha'ifu liman yasha. Terserah Allah berapa. Berarti ini apa? Orang sedekah itu pahalanya tidak dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada amalan. Amalannya apa? Apabila orang yang mati syahid, orang yang mati syahid itu mampu mensyafaati 70 orang. Lah ini orang juga sama Allah Subhanahu wa taala nggak dirahasiakan. Contoh lagi, ada orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian berdiam di masjid, kemudian beliau itu melanjutkan sholat 2 rakaat saja. Apa kata Allah? Maka sholatnya itu dikasih pahala, disetarakan haji dengan umroh. Allah setiap memerintahkan sesuatu nggak ada rahasia-rahasiaan. Tetapi khusus sabar. Kenapa sih kok Allah merahasiakan dengan kata-kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab? Kenapa Allah kalau orang yang sabar pahalanya udahlah terserah Allah. Yang penting dirahasiain oleh Allah. Ini kenapa?
Analogi sederhana saja, bahwasanya seandainya teman-teman ini nanti punya istri, sudah ada yang nikah apa belum? Sudah ya? Loh ini apa sudah semua ini? Seandainya sudah ada nikah, tapi antum ini mau ngasih surprise untuk untuk ulang tahun. Ulang tahun kalau hadiahnya mie ayam, kira-kira dirahasiain apa enggak? Enggak, mie ayam kok dirahasiain. Rahasia, ternyata mie ayam. Marah istri antum. Tetapi kalau ini ada hadiahnya itu kurang lebih BMW begitu ya. Maka pada saat istrinya nanya, "Ya, apa nanti ulang tahunnya? Hadiahnya?" "Tunggu tanggal mainnya." Pas hari H beliau sudah hari ulang tahun, apa kata antum? "Putri rumah kita dulu 3 kali. Setelah itu tutup mata, habis itu baru dikasih kunci. Dilihat ini kunci BMW, terkejut, senang sekali." Maknanya sesuatu yang dirahasiakan itu bersifat apa? Sesuatu yang besar. Begitu juga Allah, kenapa sih merahasiakan pahalanya orang yang berbuat sabar ini, yaitu dirasakan karena apa? Li'a'dhamil jaza, karena saking gedenya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus berbuat sabar. Ternyata sabar itu beda dengan apa yang kita ketahui bersama. Sabar yang kita ketahui bersama adalah sabar terhadap musibah. Ternyata enggak. Sabar itu teman-teman terbagi menjadi 3. Kalau cukup kita bahas semua, kalau enggak poin pertama saja, karena yang penting poin pertama. Yang sabar itu yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, as-sabru ala ma'siyatillah. Sabar atas maksiat Allah. Maksudnya gimana? Kita sabar nih dalam menjalani maksiat. Enggak begitu. Maksudnya kita ada maksiat, kita sabar, enggak ngelakuin. Kalau yang lain santai melakukan pacaran begitu, kita sabar enggak melakukan hal itu. Maka itu juga bagian dari pasal sabar. Tapi sabar yang ketiga yang derajatnya paling merendah. Apa itu? As-sabru 'alal musibah, yaitu sabar terkena musibah. Orang terkena musibah mah ya gampang. Antum seandainya ditelepon, mohon maaf, jam 2 malam, ditelepon bahwasanya mohon maaf orang tua antum meninggal, antum bisa saja responnya marah, tapi responnya sabar juga bisa. Kedua-dua respon ini tidak menjadikan ibu antum hidup lagi. Antum bisa gulung-gulung, gedor-gedor pintu, bisa, tapi tidak merubah. Tapi dengan sabar semuanya akan terkontrol. Oleh karena itu kita akan membahas 3 hal ini. Kalau cukup, kalau tidak, tidak. Ya satu saja. Ternyata apa? Sabar ala ta'atillah. Sabar ala ta'atillah ini bagaimana? Sabar dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah, yaitu yang pertama adalah sabar dalam kita interaksi kepada orang tua kita. Nah ini loh penting sekali. Sabar terhadap orang tua kita. Sabar yang pertama ini adalah, ada pepatah mengatakan begini, kalau ada orang memiliki orang tua, orang tuanya antara umur 60, 70, 75. Semakin tua dalam kita menghadapi orang tua, kita semakin sabar, maka pahalanya beda. Pahalanya luar biasa. Maka apa? Kalau kita memiliki orang tua itu seharusnya apa? Kita harus bersyukur. Sebab Ibnu Abbas mengatakan, hunaka talata ayatun lam tuqbal illa biqorinatihi. Ada 3 ayat. Dalam penerapannya ayat 1 ini harus menerapkan ayat yang lain. Kita ambil contoh. Aqimus sholah wa atuz zakah. Maka dirikan sholat, maka tunaikan zakat. Maka kalau Anda sholat tapi tidak menunaikan zakat, Allah nggak mau nerima. Begitu juga kalau Anda zakat, tidak sholat, Allah juga nggak mau nerima. Ya. Kemudian apa? Yang kedua adalah apa? Selain aqimus sholah wa atuz zakah, apa? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah, begitu juga kalian taat kepada Rasulullah. Sehingga kalau kalian taat hanya kepada Allah saja, tidak taat kepada Rasul, tidak mau Allah menerima. Begitu juga cinta betul kepada Rasulullah, tapi tidak cinta kepada Allah, Allah juga tidak mau. Tapi apa ayat yang ketiga? Maka apa? Kalau kita tidak bersyukur kepada orang tua kita, maka Allah enggan menerima syukur kita. Bahkan Allah itu nggak mau menerima syukur kita. Padahal kunci kesuksesan seseorang itu bersyukur. Apa kata Allah?
Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalian, kalau kalian bersyukur, kalau kalian tak kasih, kalian syukur, maka kalian ku tambah. Tapi kalau kalian kufur nikmat atau kalian tidak mau bersyukur, maka ingat, bukan ku kurangi atau bukan ku ambil, tapi ingat azabku begitu pedih. Ini luar biasa. Maknanya apa? Kita wajib bersyukur. Kalau ingin sukses harus bersyukur. Di antaranya kalau kita syukur kita ke Allah tapi tidak syukur ke manusia atau ke orang tua kita, maka jangan harap hidup kita sukses. Oleh karena itu kita harus syukur kita kepada orang tua. Keringat orang tua kita itu harus kita Harus kita balas, tidak boleh. Orang tua kita itu harus kita syukuri dengan cara apa? Kita balas jasa-jasa mereka. Sebab begini, ini ada cerita, ada orang tua dulu itu, Syekh Uraifi berkata begini, beliau itu dijurhatin seseorang kebetulan diceritain nih profesinya dokter. Dokter ini dulu masih muda kayak antum semua begini, kemudian apa? Nikah dengan seorang dokter nikah dengan seorang dokter, kemudian apa? Ini dokter tinggal sama bapaknya. Setelah tinggal sama bapaknya, punya anak-anaknya gede-gede. Ini jadi dokter, anaknya sudah gede, tapi memiliki anak yang masih kecil satu. Apa yang terjadi? Bapaknya ini sudah sepuh, semakin hari semakin sepuh. Sehingga apa yang terjadi? Kita lihat, ingat, orang tua kita itu semakin sepuh itu meninggalkan aroma tubuh yang kurang enak. Yang dulunya bisa pakai sabun, merata, barangkali yang di sini tidak bisa. Itu orang tua kita. Maka kalau dulu bisa makan habis, sekarang tidak habis. Kalau di kamar ada makanan, nggak bisa itu naruh di dapur sehingga ada bau yang tidak enak. Nah ceritanya yang dicerita orang ke Syekh Uraifi ini, Syekh, saya ini memiliki masalah. Dulu orang tua saya tinggal sama saya. Kemudian pada saat itu semakin sepuh, semakin apa yang terjadi? Beliau itu tubuhnya kurang enak. Kemudian makanan tidak habis. Kemudian apa? Sehingga anak-anak ini protes kepada saya. Ya, kakek ini jangan taruh di sini. Apa ini? Ini baunya tidak enak ini ya. Bagaimana ini caranya? Kemudian apa? Bapaknya ini melobi bapaknya. Ya, mau nggak ayah tinggal di kamar depan? Ayahnya tahu kalau itu bukan kamar, tetapi ada garasi, ada gudang di depan yang dulunya memang dipakai gudang. Oh, ini rumah ayahnya. Tapi yang namanya orang tua, yang penting anaknya makan hati, orang tuanya nggak apa-apa makan rempela, ibaratnya begitu. Kemudian apa? Bilang begini, ya sudah nak, nggak apa-apa, aku tinggal di depan saja. Kemudian apa? Anaknya tadi merubah yang dulunya gudang, dirubah menjadi apa? Dirubah untuk menjadi kamarnya bapaknya. Anaknya bilang begini, ya kalau ayah tinggal di kamar depan, insya Allah anak-anak sudah nggak berisik lagi. Ya betul, memang terpisah. Ada gudang di sana, gudang disulap menjadi kamar. Kemudian apa yang terjadi? Semakin hari kualitasnya orang tua ini semakin hari semakin menurun. Lalu apa yang terjadi? Bapaknya sudah tidak bisa melihat dengan fokus. Apa yang terjadi? Bapaknya minum, kadang mau ngambil gelasnya jatuh pecah. Kadang makan, piringnya pecah. Lalu laporlah pembantunya ke orang tuanya. Pak, ini bagaimana ini? Bapak sekarang sudah nggak begitu, ngelihatnya sudah nggak begitu terang. Setiap ngambil makanan, piringnya jatuh. Kemudian gelasnya juga pecah. Ini banyak yang pecah. Ini bagaimana? Apa kata pembantunya? Pembantunya usul. Pak, apa boleh ini bapakku ganti dengan piringnya piring plastik. Lalu anaknya orang tua itu tadi, oh ya sudah, diganti dengan piring. Secara kesehatan piring plastik itu jelas tidak begitu sehat dibandingkan piring yang terbuat dari keramik. Ya sehatan piring dari keramik, tapi bapaknya dibiarkan piring plastik.